Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 1. Halo, saya Aisyah. Hai, aku Linda Yarna Baban. Hai, aku Milda Johra. Hai, saya Nurani Sanstian. Halo, aku Nurul Faria. Hai guys, jadi di sini kita akan membahas imbal hasil dalam pasar uang. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu imbal hasil dan pengembalian atau return. Imbal hasil itu merupakan pendapatan kita yang kita peroleh dari investasi kita dalam bentuk persentase dari biaya awal atau yang sudah dijanjikan. Dan juga ini berfokus pada arus kas yang akan dihasilkan dalam investasi. Sedangkan return adalah total keuntungan atau kerugian kita dari sebuah investasi, mencakup semua aspek, baik dari imbal hasil itu maupun dari perubahan nilai investasi. Selanjutnya di sini pengembalian atau return itu ada dua, yaitu yang pertama nominal dan yang kedua adalah real. Tujuan utama semua investasi adalah mendapatkan return atau pengembalian. Nah, investor umumnya menginginkan return positif dan setinggi mungkin. Artinya, tidak mungkin si investor itu menginginkan return yang negatif atau membuat dia rugi. Selanjutnya, return investasi yang negatif mengakibatkan total kekayaan seorang investor berkurang. Return investasi yang negatif mengakibatkan kekayaannya berkurang, sedangkan return positif juga belum tentu memuaskan karena tidak selalu meningkatkan kekayaan real investor. Return investasi yang positif tetapi lebih kecil daripada inflasi atau penurunan harga periodik akan mengakibatkan total kekayaan investor bertambah tetapi lebih kecil daripada investasi secara nominal tetapi berkurang secara real. Menghitung pengembalian untuk periode 1 tahun tanpa setoran tambahan atau pengembalian uang relatif mudah karena kita cukup mengurangi investasi akhir dengan investasi awal dan hasilnya dibagi dengan investasi awal. Itulah cara menghitung sebuah return pada periode 1 tahun. Nah, perhitungan return menjadi tidak sederhana lagi untuk investasi lebih dari satu periode jika ada penambahan atau pengembalian uang selama periode investasi yang diperhitungkan. Selanjutnya, pengembalian berdasarkan uang dan berdasarkan waktu. Dalam mencari tingkat pengembalian berdasarkan uang, besar penerimaan atau pengeluaran uang dalam setiap periode sangat penting dan diperhitungkan. Ini berbeda dengan pencarian tingkat pengembalian berdasarkan waktu. Dalam pengembalian berdasarkan waktu, besaran uang dalam setiap periode tidak dipertimbangkan karena penekanannya adalah pada pengembalian tiap periode. Bahwa tingkat pengembalian pada periode 1 sebesar misalnya 1 juta dan kedua itu adalah 1 miliar. Misalnya tidak diperhitungkan dalam menghitung pengembalian berdasarkan waktu dan dianggap berbobot sama dan kita ingin mencari rata-ratanya. Contoh dari pengembalian berdasarkan uang dan berdasarkan waktu. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi perhitungan tingkat pengembalian berdasarkan uang. Kita misalkan seorang investor ini pada tahun 2008 membeli sebuah obligasi senilai 200 juta rupiah. Setahun kemudian pada 2009 dia membeli kembali obligasi yang sama seharga 225 juta rupiah. Pada tahun 2009 itu, atas kepemilikan obligasi yang pertama, dia menerima bunga sebesar 5 juta rupiah. Dan pada tahun 2010, karena memiliki dua obligasi, dia menerima bunga 10 juta rupiah. Jika pada tahun 2010 investor tadi menjual obligasinya pada harga masing-masing 235 juta rupiah, berapakah tingkat pengembalian berdasarkan uang yang dia peroleh? Nah, kita akan membahas di selanjutnya. Nah, kita perhatikan di sini ada tabel ya harusnya guys. Ini ada garis-garisnya. Di sini ada waktu dan pengeluaran. Nah, di sini dibagi menjadi obligasi 1 dan obligasi 2 dan yang terakhir di sini di pengeluaran ada obligasi 1 dan 2. Sehingga dapat diperhitungkan pengeluaran kita pada penjualan obligasi 1 dan 2 adalah 470 juta rupiah. Nah, jawabannya pengembalian berdasarkan uang atau IRR untuk periode 2 tahun yaitu tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang kas
kas keluar dan nilai sekarang kas masuk. Nah, di sini ada rumusnya yaitu PV pengeluaran sama dengan PV penerimaan, di mana pengeluarannya itu sama dengan 200 juta ditambah 225 juta per 1 tambah R, dan penerimaannya adalah 5 juta rupiah per 1 tambah R ditambah 10 juta rupiah ditambah 470 juta rupiah per 1 tambah R di pangkat 2. Nanti didapatkan hasilnya sampai dengan persamaan 200 juta rupiah sama dengan minus 220 juta rupiah per 1 tambah R ditambah dengan 480 juta rupiah per 1 tambah R di pangkat 2. Dengan scientific calculator juga maupun metode trial and error atau langsung dengan financial calculator, kita akan mendapatkan nilai R yang memenuhi persamaan di atas ini, yang ini, yaitu 9,39%. Nah, baiklah untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengembalian aritmetik dan geometrik. Nah, ada dua konsep pengembalian berdasarkan waktu, yaitu pengembalian aritmetik dan pengembalian geometrik. Nah, pengembalian aritmetik ini biasanya digunakan untuk periode tunggal, seperti 1 tahun, 15 bulan, atau 18 bulan. Nah, sedangkan untuk pengembalian geometrik biasanya digunakan untuk beberapa periode, seperti 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau lebih. Nah, perbedaan antara pengembalian aritmetik dan geometrik ini adalah sama dengan perbedaan antara rata-rata aritmetik dan rata-rata geometrik dalam statistik. Nah, untuk menghitung tingkat pengembalian aritmetik dan geometrik suatu investasi atau suatu portofolio, kita terlebih dahulu menghitung tingkat pengembalian untuk tiap-tiap periodenya, yaitu R1, R2, sampai dengan Rn. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh, di mana contohnya yaitu suatu portofolio saham dibentuk dengan modal awal 500 juta pada awal 2009. Nah, portofolio itu kemudian berkembang menjadi 600 juta pada akhir 2009 dan sebesar 750 juta pada akhir 2010. Nah, berapa tingkat pengembalian aritmetik dan geometrik? Nah, untuk penyelesaiannya, diketahui bahwa jumlah periodenya yaitu 2, untuk tahun 2009 dan tahun 2010. Nah, yang pertama kita mencari masing-masing returnnya atau pengembaliannya. Untuk R1 itu pengembalian di periode pertama, di mana rumusnya yaitu nilai akhir kurang nilai awal per nilai awal. Maka di sini R1 sama dengan 600 juta dikurang 500 juta per 500 juta. Nah, didapatlah hasilnya 0,2 di dalam bentuk persentase sebesar 20%. Nah, selanjutnya untuk pengembalian periode yang kedua dengan rumus yang sama, R2 sama dengan 750 juta dikurang 600 juta per 600 juta. Didapatlah hasilnya 0,25 dan dalam bentuk persentase 25%. Nah, kemudian kita cari untuk pengembalian aritmetiknya, di mana rumusnya RA sama dengan R1 tambah R2 per N. Nah, kita masukkan saja nilai yang sudah didapatkan sebelumnya, sama dengan 20% ditambah 25% per 2, maka didapatlah hasilnya 22,5%. Nah, untuk pengembalian geometrik, ini rumusnya akar Vn per V0, di mana Vn ini nilai portofolio pada periode N akhir, F0 ini nilai periode awal, maka di situ akar 750 juta per 500 juta dikurang 1. Maka didapatlah hasilnya 22,474%. Dan dengan cara yang lain, untuk mencari pengembalian geometrik ini, di mana akar 1 ditambah 20% dikali 1 tambah 25% dikurang 1. Didapatlah hasilnya 22,474%. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang indeks pasar saham.
Indeks pasar saham adalah ukuran statistik yang menggambarkan kinerja sekumpulan saham yang terdaftar di Bursa Efek. Indeks ini digunakan untuk mengukur perubahan nilai pasar saham secara keseluruhan atau sektor tertentu dalam periode waktu tertentu. Biasanya, dalam periode waktu tertentu, indeks dihitung berdasarkan bobot kapitalisasi pasar atau harga saham yang tergabung dalam indeks tersebut. Contoh indeks pasar saham yang dikenal antara lain indeks harga saham gabungan atau IHSG, indeks yang mencakup seluruh saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI, Dow Jones Industrial Average atau DJIA, indeks yang mencakup 30 perusahaan besar di Amerika Serikat, sampai 500, indeks yang terdiri dari 500 perusahaan besar di AS. Indeks pasar saham sering digunakan oleh investor untuk menilai tren pasar, mengukur kinerja portofolio atau sebagai dasar perbandingan dalam analisis investasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh. Pada periode awal, T sama dengan 0, harga saham A adalah 100, saham B adalah 50, dan saham C adalah 30. Berapa indeks pasar saham pada T sama dengan 0 dan T sama dengan I esok harinya? Jika diketahui harganya menjadi A sama dengan 110.000, B sama dengan 50.000, dan C sama dengan 30.000. B, A sama dengan 100.000, B sama dengan 50.000, dan C sama dengan 33.000. Penyelesaiannya, karena ada 3 saham dalam sampel dan belum ada pemecahan saham, maka pembagi adalah 3, dan perhitungan indeks di periode 0 dan 1 adalah sebagai berikut. Perhitungan indeks berdasarkan harga yang menyebabkan saham yang berharga tinggi mempunyai bobot yang lebih besar dibandingkan saham berharga rendah. Dalam contoh di atas, saham A berbobot lebih dari 50% indeks dan saham C kurang dari 20%. Indeks pasar saham berdasarkan harga tepat digunakan investor jika jumlah saham yang diinvestasikan dalam masing-masing saham sampel adalah sama. Selain DJIA, indeks pasar saham lain yang berdasarkan harga adalah Nikkei Stock Average Index atau indeks Nikkei yang merupakan harga rata-rata 225 saham di bursa saham Tokyo atau Tokyo Stock Exchange. Hasilnya bisa kita perhatikan pada tabel 3. Nah, materi selanjutnya yaitu indeks harga saham gabungan atau IHSG BI. Kita mencoba menerapkannya untuk perhitungan indeks pasar modal kita, yaitu Bursa Efek Indonesia dengan indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah indikator gabungan berdasarkan nilai dan seluruh saham yang tercatat di BI, baik saham biasa maupun saham preferen. Harga dasar perhitungan induk harga saham gabungan adalah yaitu tanggal 10 Agustus 1982 dengan nilai 100. Total kapitalisasi pasar BI per 2 Desember 2005 yaitu 339 saham tercatat, yaitu 335 saham biasa dan 4 saham preferen. 10 saham berkapitalisasi tinggi adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan data yang di samping itu, kita dapat menghitung perubahan IHSG akibat perubahan harga dari salah satu saham. Nah, presentasi dan total nilai kapitalisasi pasar yang disajikan pada kolom paling kanan adalah merupakan bobot masing-masing saham dalam indeks harga saham gabungan untuk perdagangan esok harinya atau tanggal 5 Desember 2005. Di tanggal 3 dan 4 Desember 2005 tidak ada perdagangan karena Sabtu dan Minggu. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa saham dengan bobot terbesar dalam induk harga saham gabungan BI adalah PT Telekomunikasi, yaitu 15,60%, sehingga setiap perubahan 1% harga TLKM akan mengakibatkan induk harga saham gabungan berubah sebesar 0,156% atau 15,60% dikali 1%. Jika pada tanggal 5 Desember 2005 kita misalkan harga saham
TLKM naik 8,11% menjadi 6.000, sementara harga saham lainnya tetap, maka induk harga saham gabungan naik 1,265% atau 15,60% dikali 8,11%. Indeks harga saham gabungan atau IHSG BEL. Indeks berdasarkan saham beredar. Sebagai alternatif terhadap indeks berdasarkan nilai, kita mengenal indeks berdasarkan saham beredar atau free float. Nah, metode penghitung indeks ini berusaha untuk mengoreksi indeks berdasarkan nilai. Kita ketahui bersama, tidak semua saham yang tercatat itu dimiliki oleh publik atau diperdagangkan dalam bursa. Jika indeks berdasarkan nilai menggunakan nilai kapitalisasi seluruh saham tercatat sebagai dasar pembobotan. Indeks terakhir ini hanya mempertimbangkan jumlah saham yang beredar saja. Untuk menghitung nilai kapitalisasinya, menurut beberapa pakar, metode ini lebih fair. Nah, indeks harga saham gabungan atau IHSG BEL, fraksi harga dalam dan IHSG. Pertanyaan yang sering muncul mengenai indeks pasar saham dan IHSG dalam pertemuan investor atau investor gathering dan kelas manajemen investasi adalah, apakah fraksi harga saham yang pada awal tahun 2005 diubah oleh BEL memengaruhi menghitung IHSG? Seperti kita ketahui bersama, bahwa jika sebelumnya saham berharga Rp500 sampai dengan Rp2.000 menggunakan fraksi harga 25 perak untuk perubahan harganya, mulai tahun 2005 fraksinya menjadi Rp10. Artinya, jika sebelumnya transaksi jual beli saham di kisaran harga di atas harus pada harga berkelipatan Rp25 perak. Nah, kini cukup berkelipatan Rp10 perak. Hal ini berarti perubahan harga sebesar 50 perak yang sebelumnya sama dengan 2 poin sekarang menjadi 5 poin. Apakah perubahan IHSG juga menjadi 5/2 kali lebih besar? Apakah perubahan IHSG berdasarkan poin kenaikan atau penurunan, atau berdasarkan presentasi perubahan? Banyak orang menduga perubahan harga 5 poin mempunyai pengaruh yang lebih besar, walaupun mereka menyadari jumlah rupiahnya sama, yaitu 50 perak. Oleh karena itu, banyak yang mengira perubahan IHSG akan lebih besar. Dugaan ini ternyata salah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.